Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ini udah di awal Maret, kita mau siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan roti dan anggur, biar nanti setelah selesai ibadah kita bisa melakukan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan bahwa keselamatan hanya bagi Tuhan, keselamatan dari Allah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Biar segala pujian kita, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Tuhan, selamatkan jiwa.
jumpa lagi. Gimana kita udah setahun nih, ya dari Maret ke Maret kita dirumahin, jadi pengangguran. Tapi saya percaya kita jadi berdoa yang asik, ya. Sebab rencana Tuhan itu kita nggak tahu seperti apa, tapi yang saya yakini rencana Tuhan itu tepat adanya, ya. Kalau saat ini kita harus dirumahkan, ya itu rencana Tuhan. Sebab sampai setahun ini Tuhan selalu pelihara kita dengan baik. Saya ingin mengajak bagaimana tepatnya Tuhan mengatur hidup kita. Dan segala kerja yang Tuhan lakukan buat kita, buat manusia, semuanya tepat adanya. Saya akan baca, saudara, di mana di sini Tuhan memberi makan 5.000 orang. Itu rencana Tuhan yang kita tidak tahu kenapa bisa begitu, ya. Tapi Tuhan pasti tahu apa yang akan terjadi. Sebelum dia melakukan kerjanya, dia mengajak murid-muridnya. Ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk sama-sama berdoa kepada Bapa di surga, supaya apapun yang dikerjakannya itu tepat persis, ya saudara. Seperti kita kalau mau bikin baju kepada desainer, kita pasti diukur dulu, ya Pak ya, supaya jahitannya itu jadinya bagus persis di tubuh kita. Dan orang nanti tanya, kamu pakai baju bagus amat, jahitnya di mana? Siapa penjahitnya? Siapa desainernya? Kita bisa tunjukkan, dan sehingga orang-orang bisa pergi ke tempat itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara, kepada siapa kita harus ibadah? Kenapa sampai saat ini Tuhan itu nggak pernah meleset, ya? Selalu persis, ya? Selalu tepat. Yang nggak suka tepat siapa itu? Kebanyakan kita yang suka nggak tepat waktu berdoa, semau gue, ya, sembarang aja. Tapi Tuhan mengajar kita pada pagi ini, biar kita mau belajar tepat, ya, saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus mau ingin berbuat sesuatu, Dia ingin mengajak kita semua berdoa. Saudara, apakah kita pernah lakukan itu? Bagaimana kita harus bersekutu dan ibadah pelayanan? Jangan lupa, kita mencari waktu yang tepat, ya. Kita mencari waktu yang untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Sebab kita ini kan manusia biasa, nggak ada apa-apanya. Sedangkan Tuhan sendiri menyiapkan waktunya untuk Dia melayani orang banyak, ya. Mengajak murid-muridnya pergi ke satu tempat yang sunyi supaya dia bisa bekerja dengan tepat, ya saudara. Nah, waktu itu dia berangkat ke tempat pengasihan, di sini dibilangnya tempat yang sepi, yang sunyi, di mana mereka bisa khusyuk berdoa untuk pelayanannya. Pelayanannya nggak sembarangan, Bu. Kadang-kadang kita sembrono, ya saudara. Tuhan Yesus aja ingin berbuat sesuatu, melayani kita manusia. Dia pergi ke tempat sunyi dulu, membuang waktunya sedikit untuk berdoa, supaya apa yang dikerjakan itu terencana dengan baik. Saudara, mereka itu pergi sampai makan juga nggak sempat. Gimana dengan kita kalau kita mau pelayanan? Kita cuma hidupnya perut kita duluan, kan? Ya, saya belum sarapan, saya belum breakfast, tak dulu ya 5 menit aja gitu kan. Nah, Tuhan Yesus gak ada waktu untuk itu. Dia ingin melakukannya dengan tepat. Nah, waktu dia keluar dari pengasingan, dari perahu yang sunyi itu, dia melihat banyak sekali orang yang ingin mendengar Juru Selamat berfirman, ya saudara.
Ketika Yesus mendarat di Markus 6 itu ayat 34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelanglah hatinya dan belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara, kadang-kadang kita ngajarnya seenak kita gitu ya. Lu mau terima syukur, nggak mau terima ya udah berdoa, gue pikirin. Tapi Tuhan nggak mau gitu. Tuhan mau orang yang mendengar bisa melakukannya, bisa mengerjakannya dengan keluar biasaannya Tuhan itu. Nah, saudara, dia melihat orang banyak itu seperti domba yang nggak punya gembala, ya. Maka dia mengajar dengan baik sampai matahari mulai gelap. Setelah itu Tuhan bilang, wah, mau diapain orang-orang ini? Ada muridnya yang hebat itu ngomong begini, suruh pergi aja, biar dia makan beli di jalanan di warung. Kita begitu kan? Padahal Tuhan ngajarinnya kita suruh gimana? Suruh kasihani orang, tolong orang. Muridnya jawab, suruh aja dia pergi. Biar dia beli sendiri di warung pojok sono, ya, di warteg situ. Kan di jalan banyak tuh. Itu kita, sifat kita. Tapi saya berharap mulai hari ini, kalau Tuhan perintahkan kita untuk pelayanan, jangan kita nangkis, jangan kita nolak, ya, sebab Tuhan itu berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kemampuan kita, kekuasaan kita gak ada apa-apanya, ya. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan jamin. Percaya? Ya. Kalau Tuhan sudah suruh kita, pasti semuanya sudah disiapkan dengan tepat, ya, saudara. Nah, kemudian kamu harus memberi mereka makan, apalagi makan. Berapa duit Tuhan saya mesti keluar? Aduh, begini banyak orang, ya. Nah, begini aja deh. Tuhan luar biasa, bijaksana loh. Ayo, siapa yang punya makanan? Acung tangannya. Nah, ada anak kecil bilang, saya ini dibawain bekal sama ibu saya, 2 ekor ikan aja sama 5 roti. Sebab saya dari rumah buru-buru supaya saya gak ketinggalan. Dan dengar Tuhan Yesus cerita. Nah, mari mak, sini. Dan Tuhan Yesus tahu gak ada anak kecil bawa roti, bawa ikan? Tahu. Tapi dia pengen tahu juga muridnya seperti apa, ya, yang udah ikut kemana-mana, lihat mukjizat, lihat ini, lihat itu, orang bangkit, air jadi anggur, ya, semua dilihat. Tapi jawabnya suruh usir orang-orangnya, ya, ngapain kasih dia makan, gitu kan? Nah, kita mau pada pagi ini belajar apapun yang Tuhan perintahkan, kita tahu masuk di akal. Jangan pakai logika kita. Kalau pakai otak kita nggak tembus. Di kepala kita ini kebanyakan kalkulator untuk rugi, ya. Kalau Tuhan Yesus enggak, otaknya bersih, apa yang dia suruh pasti jadi. Asal kita mau dengar dan percaya. Nah, saudara, apa yang terjadi? 2 ekor ikan dan 5 roti itu Tuhan ambil. Kemudian Tuhan bilang, ayo kumpulkan mereka kelompok-kelompok, yang tua berapa, yang perempuan berapa, yang laki berapa. Kemudian Tuhan berdoa kepada Bapaknya supaya 2 ekor ikan ini dan 5 roti ini
bisa jadi berkat untuk semua orang makan dengan kenyang. Lalu dia pecah-pecahkan rotinya. Nah, bagikan ke sana. Apa yang terjadi? Yang makan itu ada 5.000, masih ada sisa 12 bangku. Kenapa? Karena Tuhan penglihatannya, memberi dan melihat untuk orang semua melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, bagaimana pada kita pagi ini? Kita udah setahun, ada yang nggak makan nggak? Kan corona, kerjanya sebentar berhenti, sebentar kerja. Sekarang, kalau saya syukuri begini, aduh Tuhan, kalau saya lihat orang susah, saya rasanya bangga banget loh, nggak kerja, nggak apa gitu kan. Yang penting nggak sakit. Makanya kalau pagi berdoa dengan baik sebelum kita melakukan sesuatu, seperti Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia harus berdoa dulu, cari tempat yang tenang, cari tempat yang sepi, supaya apa yang dikerjakannya, dilakukannya itu semua kehendak Bapa. Pada pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang di rumah, siapapun yang mendengar, biar kita mau belajar dengan baik. Karena kalau semuanya makannya dengan kenyang, kemudian orang dikumpulkan dan kumpulin potongan-potongan itu, yang ikut makan roti itu 5.000 orang. Pada pagi ini, saudara, saya ingin mengajar supaya kita semua mau mengambil contoh seperti Tuhan yang punya rencana. Ya, rancangan Tuhan itu luar biasa. Dan kita punya rencana, kalau kita melayani Tuhan dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara, kita mau baca lagi di dalam Matius 6. Dua Korintus, sorry. Korintus 2 Korintus pasal yang keempat. Saya baca ayat yang pertama. Saudara, kita syukuri nggak kalau kita dilayani sampai sekarang sama Tuhan? Seperti di Korintus ini mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Yakin nggak? Yo, yakin nggak kita nggak tawar hati? Kadang-kadang kita manusia seperti itu, klasik banget. Saya kan manusia biasa. Jadi kalau sumut-sumut dikit-dikit mah, ngomel-ngomel dikit mah biasalah. Kan gitu. Cari pembenaran, pembelaan. Nah, kalau kita sudah mendengar apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dengan rapi dan taat, terencana, nggak meleset. Bagaimana saudara kalau seorang arsitek, insinyur bangun rumah, salah ukurannya, ambrukkan rumah itu. Nah, kita mau belajar seperti itu ya mulai sekarang, supaya dalam pelayanan kita mengiring Tuhan nggak sia-sia, tapi semuanya boleh menjadi berkat. Sebab kita dilindungi oleh Allah yang hidup, Allah
Allah yang luar biasa, Allah yang punya pikiran mantap, tetap tidak berubah, tepat selalu dikerjakan. Walaupun kadang-kadang tidak masuk, Tuhan, saya udah doa lama loh, kok katanya pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Itu pikiran kita ya saudara. Tapi kita mau belajar, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat ini, memang pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Kita nikmati ya saudara. Sebagai ayat penutup, saya ingin membaca ayat yang panjang banget ini, Yohanes 17 ayat 19 sampai 26. Saya baca dari 15 ya saudara. Begini bunyinya, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi. Dia berdoa nama Bapaknya loh saudara, untuk kita ini. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19, dan aku mengundurkan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun kudus, dikuduskan dalam kebenaran. Sekarang kita mau belajar nggak hidup kudus, hidup benar di hadapan Bapa? Karena sampai saat ini saya percaya Tuhan berdoa buat kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya, jadi jangan tolak apapun yang Tuhan kasih sama kita, sebab Tuhan nggak pernah ngasih kita kesakitan, percobaan, apapun yang melelahkan kita. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkaulah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ingin tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara, Tuhan bilang, Dia mengingatkan, dia dikasihi sama Tuhan, dan dia juga mengasihi kita. Nggak cukup cuma mengasihi Tuhan kepada kita, dia jaga kita yang begitu luar biasa. Kalau saya melihat orang-orang yang
saat ini jauh dari Tuhan hidupnya. Oh, luar biasa. Ya, itu sebabnya saya sampai sekarang saya takut banget. Apapun itu saya akan lakukan, sebab Tuhan sudah berkorban luar biasa buat saya. Ya, saudara. Nah, biar kiranya renungan firman Tuhan di awal bulan Maret ini mampu mengubah sifat-sifat kita yang kemarin, supaya dalam kehidupan kita ada Kristus yang luar biasa. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Saya mau berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi aku. Engkau begitu mengasihi kami semua. Tuhan, apapun rencanamu, semuanya tepat. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Tuhan, kalau saat ini kami masih belum bisa dan kami belum berdaya, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Berkati Indonesia Tuhan. Kami mohon biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Orang-orang yang mencelakakan orang yang percaya sudah kelihatan dan Engkau sudah menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Biar kami jadi berkat buat orang yang kurang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Ya, kita mau siapkan perjamuan kudus. Saudara bisa melakukan perjamuan kudus di rumah saudara-saudara masing-masing. Kita katakan, kita membuka hati kita, biar Allah Roh Kudus berkarya atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan yang suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, fokus kita kepada Dia. Meskipun kita ada di dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya Engkau ada bersama dengan kita. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, biar kita simak firman Tuhan yang saya akan bacakan, dan mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawang ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawang ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari saudara-saudara, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan tubuh roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawang ini. Demikian juga yang mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum anggur ini pakai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Engkau sudah memeliharakan kami sepanjang hari-hari yang lalu. Sampai saat ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu kembali Tuhan. Biar ini menjadikan peringatan akan kematian-Mu di kayu salib, dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus hari ini. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yang sakit Engkau akan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan Engkau akan berikan kelegaan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar saya akan membacakan pengumuman ibadah minggu depan pada tanggal 14 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Michael Peck. Ibadah dapat diakses melalui YouTube pada pukul 10 pagi. Terima kasih. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, Aku Percaya. Aku
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini dalam doa syafaat. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang besar. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat persembahan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Bapa, kami berdoa buat situasi dan kondisi yang masih kami jalani dengan protokol pemerintah yang dianjurkan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan akan pemulihan keadaan ini seturut dengan kehendak-Mu, bahwa kami kepada rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami percaya Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi sampai pada kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, baik keuangan, pekerjaan, dan masalah keluarga. Tuhan yang pegang kendali. Bagian kami hanya taat dan setia, serta mempercaya kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga besar Gereja Injil Kristus, dari Ibu Gembala kami sampai anak sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami, dan Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Karena kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan berkati juga Indonesia kami, dari Bapak Presiden kami, wakilnya, sampai kabinetnya, dan segala jajaran menteri yang ada. Tuhan, Engkau tolong Yesus, Engkau memberkati mereka semua. Untuk TNI, Polri, kepolisian, kepala daerah, gubernur, wali kota, Tuhan yang memberkati semua. Tuhan, taruh roya takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam kuasa-Mu, kami ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami senantiasa berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, kasih setia Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk selalu rendah hati, panjang sabar, dan selalu mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di setiap ucapan syukur kami Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Kita mau angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, yang tinggal di rumah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.